Sudah yang lain udah. Sebetulnya ya. Jadi sehingga saya punya apa tadi, kalau begitu yang perlu dipertimbangkan adalah dalam kurungnya itu. Karena tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an yang apa namanya yang asli dalam kurungnya, itu berarti hanya tafsiran karena tidak cocok dengan ayat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, masih ada yang ingin menyampaikan narasi terkait ini? Cukup Bang, lanjut. Kalau saya cukup. Oke, baik. Jadi saudara Kristen itu harus tahu dulu, dalam pandangan Islam roh itu apa. Karena orang Kristen ini kan untuk membedakan antara makhluk dan khalik itu nggak bisa mereka. Antara manusia dengan Tuhan mereka nggak bisa bedakan. Jadi roh ini kalau dalam pandangan agama Islam adalah makhluk imaterial yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Jadi sekali lagi saya katakan, ruh adalah ciptaan imaterial yang Allah gunakan untuk menghidupkan makhluknya. Sama seperti air. Air adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa cairan. Sama seperti tanah. Tanah adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berupa benda padat. Jadi ruh adalah kehendak yang ada pada diri Tuhan berupa makhluk yang kemudian diberikan kepada makhluk yang ingin dihidupkan. Nah, ruh ini adalah serpihan cahaya Tuhan yang Tuhan berikan kepada makhluk. Jadi ruh yang tak terjangkau, tidak terdeteksi psikologis sekalipun, itu dikarenakan karena ruh ini adalah makhluk ciptaan imaterial. Nah, jadi kalau dikatakan rohku, maksudnya ciptaanku yang berupa makhluk imaterial aku berikan kepada makhluk malaikat bernama Gabriel. Atau rohku yang berupa Al-Quran yang aku wahyukan kepada nabiku Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu kepunyaan Allah. Rohku, tanahku, airku, alamku, langitku, bumiku. Ketika dikatakan rohku, itu kedudukannya sama bumiku, langitku. Bukan berarti aku adalah langit, bukan berarti aku adalah bumi, bukan berarti aku adalah roh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Kristen, roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Jadi jangan Anda menggiring opini, wah ini roh ini ternyata di Islam juga itu Tuhan. Enggak, roh itu bukan Tuhan, roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Alat yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluknya, itulah roh. Kalau dikatakan Jibril ini adalah rohku, betul. Karena Jibril ini adalah makhluk Tuhan, berupa roh yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kalau dikatakan Yesus atau Isa itu adalah berasal dari rohku, betul. Karena memang Yesus itu berasal dari makhluk ciptaan Tuhan. Gak ada yang salah. Tapi kalau eksistensi roh, tidak ada manusia yang tahu roh itu dimensinya seperti apa, wujudnya kayak mana, itu gak ada yang tahu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa yas'alunaka anir roh kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan manusia tentang roh itu cuma sedikit. Kristen penyembah roh, ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, Kristen ini penyembah roh-roh. Tapi kalau Kristen ditanya apa itu roh, bingung. Bingungnya karena mereka menyembunyikan identitas roh yang adalah makhluk. Kenapa? Karena Tuhan mereka roh, iblis juga roh. Ketika ditanya apa perbedaan antara sembahanmu yang adalah roh dengan iblis yang juga adalah roh, bingung jadinya. Jadi roh itu urusan pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu roh, karena roh itu adalah makhluk. Coba aja buka di Google, roh adalah
Nah, pasti orang Kristen malu tuh. Kalau sudah ditanya roh itu apa, nggak mau mereka menjawab. Kenapa? Karena mereka ini adalah manusia yang agamanya penyembah roh. Itulah kalau dikatakan Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh teos, roh dewa yang turun ke bumi. Nah, jadi mereka ini adalah penyembah roh-roh. Padahal roh itu adalah ciptaan pencipta langit dan bumi. Bahkan dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk roh. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kesimpulannya Kristen ini adalah penyembah roh, penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Yesus makhluk, roh yang mereka sembah juga makhluk. Saya kira begitu teman-teman. Maaf kalau saya tidak nyambung, saya nggak ikuti dari awal. Silakan. Ya, Bang Juma, makasih penjelasannya Bang Juma, luar biasa. Iya. Sedikit aja bahwa memang tadi Bang Zuma bilang bercerita tentang roh. Nah, sebenarnya gini Bang Zuma, roh itu dalam kekristenan adalah yang seperti Bang Zuma ceritakan. Artinya imateri. Jadi tidak, artinya ada materi dan imateri. Imateri itu roh. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti jenisnya atau iblis roh, bukan. Itu membedakan antara imateri dengan materi. Jadi yang materi dan imateri namanya roh. Iblis imateri artinya maksudnya. Jadi bukan menyembah roh, itu adalah keadaan contohnya lah materi, ada banyak materi, emas, batu, itu materi. Imateri apa? Itulah keadaan roh. Jadi bukan kata rohnya yang disembah. Bukan materinya yang disembah. Roh juga, orang jahat juga kita ini roh. Ini jaringanku ya putus-putus ya teman-teman. Ya, itu aja lah sama Bang Zuma tadi. Bisa. Beliau yang putus berarti ya. Dia mengatakan manusia ini roh yang jahat. Mana sih? Sabar Bang Jack, biar selesai dulu Bang Tian. Iya, jadi kalian juga Kristen, roh. Kristen itu terciduk penyembah roh. Kristen ini agama yang menyembah roh. Mereka bukan menyembah Tuhan, mereka penyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Nah, sembahan Kristen ini yang kemudian diajarkan dalam Bible, ya makhluk. Yesus makhluk, jasadnya makhluk, rohnya makhluk. Kristen penyembah roh. Dengan kata lain, ya Kristen bukan menyembah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah pencipta roh, tapi dia menyembah ciptaan, yaitu roh. Mau kayak mana lagi? Itu fakta, itu real. Dalilnya mengatakan itu kok. Bang Jack, itu noise nah. Itu fakta, sahabat-sahabat. Jadi Kristen adalah penyembah roh, penyembah makhluk. Silakan. Bang Zuma, yang makanya saya sampaikan, artinya roh itu Bang Zuma keadaan yang bukan materi. Jadi ini nggak bisa disembah, itu kata umum yang dikatakan, contohnya adalah materi. Jadi materi itu ada banyak, benda-benda semua, emas atau apa. Jadi itu kata yang menggambarkan bukan materi. Jadi iblis adalah keadaannya, roh, semualah. Jadi artinya membedakan antara materi. Jadi ada roh dan materi. Itu kata imaterinya seperti yang Bang Zuma tadi, itu roh. Jadi bukan, bagaimana saya bilang, bukan menyembah itu membedakan antara materi dengan, artinya keadaan Tuhan adalah bukan materi, tapi roh, imateri artinya. Iya, Kristen menyembah roh. Kalian itu penyembah roh. Mau Anda definisikan roh itu adalah imateri, ya jelas kalian menyembah roh, bukan menyembah Tuhan. Saudaraku Kristen itu penyembah roh. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6 itu, atau Yohanes 4. Yang kalian sembah itu adalah roh. Apapun ceritanya, bukan mengatakan bahwa Anda itu penyembah yang gaib. Meskipun roh itu gaib, tetapi Anda bukan menyembah pencipta langit dan bumi yang maha gaib dan maha zahir, bukan. Tetapi memang kalian penyembah roh, penyembah makhluk halus Bang, makhluk halus yang kalian sembah.
Aduh, saya sudah jelaskan Bang Zuma, itu kata roh itu keadaan yang bukan materi, itu bukan bersifat pribadi maksudnya, bukan nama pribadi, bukan identitas pribadi. Jadi kata roh itu bukan identitas pribadi, sesuatu keadaan yang bukan materi. Jadi itu jangan dikatakan itu roh itu sepertinya adalah identitas pribadi, bukan. Keadaan yang bukan materi. Jadi nggak bisa disembah, dia hanya sebuah konsep bahwa itu bukan materi, dikatakan dia roh. Makanya bagaimana disembah sebuah konsep? Hanya perkataan. Jadi materi dan dunia materi dan dunia roh. Ini saya Jadi bukan bacakan identitas dalilnya. pribadi itu. Saya bacakan dalilnya, kalau Anda itu penyembah identitas pribadi, makhluk bertanduk 7 bermata 7. Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Itu sembahan Anda kan? Seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Roh Theos, kalian kan penyembah Theos kan, penyembah roh kan? Nah jelas itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 4, apa yang diceritakan kitab saudara itu menggiring manusia untuk memahami bahwa kalian saudara Kristen ini memang adalah penyembah roh. Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Theos itu roh, Tuhan itu roh. Sedangkan roh itu apa? Makhluk halus. Berarti Tuhan itu adalah makhluk halus. Itu di dalam agama saudara. Makanya coba Anda lihat tuh di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda yang adalah makhluk halus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Itu siapa? Yang tadinya makhluk halus masuk ke dalam tubuh Maria, lalu membesar dia menjadi manusia Yesus. Itulah makhluk halus yang turun ke bumi jadi Yesus yang saudara sembah hari ini. Coba Anda baca nomor 11-nya, baca nomor 12-nya, data Filipi 2 itu. Bagaimana Tuhannya Yahudi menyempurnakan kemudian makhluk halus yang Anda sembah itu. Itulah makanya Elohim. Itulah makanya Elohim. Apa katanya? Itulah makanya Elohim sangat meninggikan makhluk halus ini ketika dia nuzul ke bumi menjadi daging. Baca itu bang. Baca kitab Anda itu di Filipi 2 itu bang. Jadi Anda tidak bisa mengatakan kami tidak menyembah pribadi, roh yang dimaksud itu adalah gaib. Enggak. Tuhan Anda bukan hanya gaib. Tuhan Anda memang makhluk roh. Itu fakta. Ini aku bacakan dalilnya pada saudara. Jadi dikatakan dalam Filipi 2 nomor 6-nya, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia yang makhluk roh menjadi manusia itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan apa yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Ada dua Tuhan kan? Yang satunya adalah makhluk roh yang menjadi manusia, kemudian yang satunya ada lagi Tuhan Bapa, Allah Bapa tuh. Jadi ada dua Tuhan di situ. Nah, sedangkan kamu jelas terciduk menyembah makhluk roh karena sembahanmu adalah roh. Begitu saudara. Sampai sini paham? Baik. Begini Bang Zuma, betul memang
bahwa Tuhan itu adalah keadaannya bukan materi. Tapi soal tadi mengambil rupa, itu betul juga, karena yang bukan materi tidak bisa dilihat di dunia materi, maka dia harus mengambil rupa. Bahkan di dalam hadis pun, Bang Zuma, kalau Anda bersedia mendengarkannya, di dalam hadis kitab Ar-Rikad, itu di Sahih Bukhari, itu nomor 6573 atau 7439 berkata begini, Allah datang kepada mereka dalam suatu bentuk yang tidak mereka kenal. Lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenal. Lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah memang bisa menyatakan diri dalam rupa, dalam bentuk yang lain. Makanya di dalam hadis ini dikatakan bahwa dia datang dalam hadis dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Lalu mereka bilang, oh kami berlindung kepada Allah kami. Mereka pikir itu siapa? Hantu itu. Tiba-tiba baru datanglah Allah dalam bentuk yang mereka kenal. Barulah mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Lalu mereka mengikutinya. Itu di dalam hadis, Bang. Jadi dalam mengambil rupa itu, hadis, kalau berbicara mengenai hadis, kita justru buka kitab gundulnya dulu. Kita baca siapa perawihnya. Karena dalam Islam itu hukum terutama itu Quran. Tuhan pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu wujud. Ya, betul. Tuhan itu wujud. Tuhan itu ada. Bahkan dia itu ada di atas segala yang ada. Dia az-zahir, dia nyata, dia benar-benar wujud Tuhan itu. Tetapi bukan roh. Bukan roh. Roh itu makhluk. Coba saya saudara Tian, coba Anda definisikan. Roh adalah, coba Anda jawab dulu. Roh adalah bukan materi. Dan dalam yang Abang bilang, roh adalah iya, sesuatu wujud yang bukan materi. Roh adalah, Waduh, saya sudah bilang, roh itu adalah sesuatu yang wujud yang bukan materi. itu iblis juga begitu. Saya definisi roh. Iya, makanya saya bilang itu artinya roh bukan adalah identitas, Pak, keadaan. Definisi roh bukan adalah materi. Roh adalah, ya, saya sudah bilang, Bang, itu adalah keadaan yang bukan materi. kok keadaan? Itu bukan situasi, itu makhluk. Roh adalah, tidak dibilang itu makhluk, abangku, keadaan yang bukan materi. Kan abang bilang tadi bilang itu roh itu adalah sesuatu wujud yang materi yang diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan ciptaan. Jadi makhluk atau itu bukan? Artinya, makhluk iya, tapi bukan? keadaan yang bukan materi artinya makhluk kan? atau bukan? Makhluk atau bukan? Iya, maksudnya ciptaan, iya apa? abangku, tapi kata roh itu adalah keadaan yang bukan materi artinya. Berarti sudah selesai. Kristen adalah agama yang menuhankan ciptaan. Titik. Bukan. Artinya gini, roh itu bisa iblis dalam kekristenan, bisa malaikat. Tetapi Terus? itu bukan roh adalah identitasnya iblis, bukan. Roh itu sesuatu keadaan. Tunggu dulu. Iblis, malaikat, apa lagi? Yang makhluk roh selain iblis, malaikat, apa lagi? Iya, keadaan mereka itu bukan materi. Itu maksudnya. Udah, jangan dipersulit. Kesimpulannya, agama Kristen adalah agama penyembah makhluk roh. Dah, titik. Roh itu bukan artinya makhluk, abangku, keadaan yang bukan imater, yang bukan materi. Roh bukan makhluk. Barusan tadi mengatakan makhluk, sekarang bukan makhluk. Coba. Iya. Anda lebih pintar Iblis dari diciptakan, malaikat diciptakan, abangku. Terus? Tetapi keadaan mereka semua itu namanya mereka ini roh atau bukan? Mereka ini roh atau bukan? Iya, keadaan mereka maksudnya keberadaan mereka itu bukan materi, itulah bahasa roh. Iya, berarti mereka adalah makhluk roh kan? Iya, makhluk yang tidak materi artinya. Iya, berarti Jadi roh itu bukan apa ya? Roh adalah, roh itu bukan maksudnya ciptaan. iya. Sesuatu keadaan untuk menggambarkan keadaan, bukan. Roh bukan ciptaan lagi. Tadi roh adalah ciptaan, sekarang bukan ciptaan lagi.
Malaikat Gimana ini? memang dan apa namanya dan iblis adalah ciptaan. Nah, Berupa? mereka itu adalah roh. Keadaan Roh. mereka roh. Roh. Iya. Roh itu makhluk kan? Sama seperti gini lah Bang Zuma. Benda-benda semua bintang-bintang manusia bumi ini adalah ciptaan, oke? Keadaannya apa? Materi. Terus? Itu jadi seperti itu bahasanya. Iya memang. Keadaan Sekarang semua roh adalah ciptaan. ya, sekarang roh adalah makhluk yang bukan roh itu makhluk. lalu apa? Sama seperti materi adalah Ya, apa jadi namanya? kalau roh itu bukan makhluk, lalu bukan roh artinya itu roh adalah makhluk. jadi roh itu Sebuah maksudnya apa? keadaan. Keadaan untuk apa? Untuk siapa? Keadaan untuk siapa? Keadaan dunia iblis, malaikat itu dunia orang maksudnya gila. itu roh. Itu bagaimana bukan gila memang begitu. Memang sulit karena kamu lebih pintar dari Bibelmu. Bibelmu itu masih standar pengetahuan manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Masih kau jadikan sebuah kitab, sementara hidup sekarang itu sudah canggih. Tinggal diklik. Roh adalah ketahuan. Roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan makhluk jasmani atau biologis. Nah, Anda kembali ke Bible. Tuhanmu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh. Berarti gimana nih? Aku harus putar otak ini. Makanya saya katakan firman Tuhan itu harus lebih tinggi derajatnya, isinya, kandungannya, ilmunya, pengetahuannya daripada perkataan kita manusia ini. Jadi kita bukan lebih tinggi ilmu kita daripada kitab suci. Kitab suci harus lebih tinggi daripada kita. Nah, sementara pengetahuan Anda sebagai seorang Kristen jauh lebih tinggi daripada pengetahuan Bible. Coba Anda lihat tuh Yohanes 4 nomor berapa itu? 24. Apa yang dikatakan kitab saudara? Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Nah, bagaimana dengan logika Anda? Roh adalah berarti Tuhan Anda ketinggalan zaman. Kitab suci Anda, kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu keadaan, berarti kitab suci Anda bodoh, Anda yang pintar. Nah, itulah mujizat Al-Quran. Allah itu adalah roh, bukan materi. Makanya tadi saya bilang materi dan lawan katanya adalah roh. Baik. Jadi artinya kalau keadaan yang namanya materi itu keadaan yang bersifat. Kalau Tuhan Anda itu adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Bukan itu keadaan. Iya, maksudnya itu keadaan yang bukan materi. Tapi bukan berarti Allah sama dengan malaikat atau sama dengan apa namanya ya? Roh adalah keadaan bukan materi. Makhluk atau bukan roh itu? Bukan, roh itu bukan makhluk maksudnya. Itu adalah sebuah keadaan. Itu Bang Zuma. Roh bukan makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beginilah kalau kita beragama dengan menggunakan buku-buku yang bukan firman Tuhan. Kita kelabakan ketika menghadapi orang yang berakal, hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bible tidak diketahui siapa penulis buku Yohanes. Di catatan penulis buku Yohanes ini, di bab 4 nomor 24, Theos itu adalah roh. Roh adalah makhluk. Berarti Theos adalah makhluk roh. Berarti Kristen penyembah makhluk halus. Dan itu memang betul. Bahwa Kristen penyembah makhluk halus itu memang betul. Coba kita lihat di dalam pengakuan Paulus di Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus katanya, bukan manusia, berarti makhluk halus. Gimana dong? Belum lagi kalau kita lihat Wahyu 5 nomor 6. Jadi Kristen ini memang penyembah roh-roh, penyembah makhluk halus. Makanya tidak diterima
di negara-negara tempat kelahiran para nabi. Agama Kristen itu, agama Kristen gagal untuk bertumbuh di tanah tempat kelahiran para nabi. Kenapa? Karena bukan agama dari langit Kristen itu, tapi agama dari barat, buatan kekaisaran Romawi. Karena agama para nabi tidak menyembah roh. Agama pagan, politeisme dan Hellenismesto itulah yang menyembah roh. Kristen masuk ke situ. Tetapi pintarnya Kristen, karena mereka memasukkan pengajaran-pengajaran penyembahan terhadap roh-roh ke dalam kitabnya Yahudi. Inilah yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang membinasakan ke dalam kitab-kitab para nabi. Begitu saudaraku Tian, harusnya Anda belajar dari kemarin. Jangan ngotot menggurui Bible. Masa kamu lebih pintar dari Bible? Bukan Bang, apa yang saya katakan adalah sesuai dengan keadaan dalam kekristenan. Kecuali kalau abang bawa dalam sesuai pemahaman abang dalam Islam, saya tahu. Contohnya Enggak. dalam Al-Quran 17:85, bukan. mereka bertanya Ketinggian. kepadamu tentang ruh. Ketinggian. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi artinya memang manusia, semua umat muslim tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang ruh. Apa Ya artinya? kamu Makanya lah Anda itu. bingung-bingung. Termasuk Anda Iya bingung. Bang, makanya kalau orang kami abang jelas. bingung-bingung karena memang Nggak ada ayat yang Al-Quran bingung. berkata Nggak ada itu yang urusan bingung. Tuhanmu. Enggak ada yang bingung. Kalau kok. kekristenan tahu Yang apa bingung itu Anda. maksudnya ruh. Nah, apa Itu ruh itu adalah keadaan imaterial. Iya, kalau itu semua Nah, orang kalau tahu sama roh itu abang, nggak ada abang materi. bawa penjelasan Justru, saudara Tian, tadi saya buka mulut di sini itu memberikan pengertian. Roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan jasad biologis. Saya yang ngajarin Bagaimana di abang awal. tahu? Dalam Al-Quran 17:85 mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya, Tiba-tiba makanya- Bang Zuma ini sekarang menjelaskan. Apakah Bang Zuma lebih pintar daripada ayat Al-Quran? Loh, Al-Quran yang menerangkan itu bahwa Nah, manusia ini dalam Al-Quran dia bilang mereka bertanya kepadamu tentang ruh. saudaraku. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Artinya Saudaraku. nggak bisa kamu jelaskan. Jangan tanya. Dengarkan ayatnya, dengarkan ayatnya. Wa ma utitum minal ilmi pengetahuan. Ada pengetahuan tentang roh, ada. Cuma sedikit, illa qalila. Cuman sedikit. Apa itu? Bahwa roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian diberikan kepada jasad manusia atau makhluknya supaya bisa hidup gitu. Itu pengetahuan yang sedikit. Nah, karena Has turunin dulu Has, ini orang gila. penyembah roh. Soalannya gini Bang Zuma, bagaimana Bang Zuma bisa tahu sedangkan kepada Nabi Muhammad saja ia tidak tahu sama sekali karena tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Makanya di jangan ayat berbohong, jangan 17:85. berbohong. Ini Jangan abangku berbohong. Al-Quran 17:85. Jangan Mereka berbohong. bertanya kepadamu tentang ruh. Jangan Katakanlah ruh itu berbohong. termasuk urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang bertanya tentang ruh, itu nggak bisa kamu jelaskan sama sekali, itu urusan Tuhan. Jadi artinya jangan tanya bila kaif. Kamu bohong, kamu penipu, karena Enggak, kamu itu pengikut kan- Paulus. Enggak Bang, Ayatnya ayat sudah saya Al-Quran bacakan. 17:85. Kalau nggak percaya coba buka. Saya baca wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu tentang ruh, kamu bilang tak ada sama sekali. Kau pembohong, kau penipu. Al-Quran 17:85 mereka Coba, bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kenapa Terus? Bang Zuma ini sekarang Terus bisa baca menjelaskan terus, luas baca tentang terus, roh? baca terus, baca terus, baca terus, baca terus. Iya, artinya kalau dikatakan katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Memang pengikut Paulus itu tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kalian itu adalah pendekar-pendekarnya iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Iblis menggunakan mulut-mulut kalian untuk menggiring manusia ke neraka. Kalian itu pasukan iblis.
Jelas-jelas ayatnya mengatakan wa ma utitum minal ilmi. Tidaklah diberikan pengetahuan kepada kalian illa kecuali hanya sedikit. Kalau sedikit itu berarti ada atau tidak ada? Ada, cuman sedikit. Mana sedikit itu? Yaitu tadi manusia terdiri dari makhluk roh, di mana roh ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia diberi pengetahuan bahwa roh itu adalah makhluk imaterial. Lebih daripada itu tidak ada pengetahuan. Makanya Ya, kamu berarti kelabakan. gini, Bang Zuma. Sabar. Berarti ketika saudara itu kemudian ditanya tentang Tuhanmu yang adalah roh, kamu kelabakan kemana-mana. Sampai kau berani mengatakan roh itu bukan makhluk. Coba, ayo. Roh itu bukan makhluk. Begini Bang Zuma, Gimana, kalau begitu, kalau di Al-Quran saja artinya hanya Allahu sedikit dan Akbar. itu urusan Tuhan Bang Zuma, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Bang, pengetahuan karena cuma sedikit di dalam Al-Quran, makanya dikatakan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan kepadamu, tanyalah kepada ahli kitab. Oke, Apakah saya pernah Muhammad tanya. melakukan itu? Nabi Muhammad pernah. Sekarang kalau Ketika pertama begitu, sekali datang wahyu kepada dia pergi kepada bin Naufal. kalau begitu Waraka saya bin tanya Naufal sama mu untuk nih. bertanya. Kalau gitu saya tanya sama mu nih, karena kamu merasa sebagai ahli kitab. Saya tanya nih, mewakili umat Islam. Roh itu adalah Bang Zuma, apakah Anda tidak mentaati firman Tuhan? Jangan tanya Bang Zuma. Harus Anda taat firman Al-Quran Bang Zuma. Jangan tanya. Itu dia. mencret. Kan Al-Quran sendiri sudah bilang, jangan Nabi lagi Muhammad, tanya bila mereka bertanya kepadamu, inilah itu urusan Tuhanmu. Inilah bukti Al-Quran itu adalah benar. Kenapa? Tidak ada manusia yang tahu tentang roh kecuali pengetahuan kita roh itu makhluk ciptaan. Udah selesai. Kalau Anda merasa lebih tahu dari Al-Quran, saya tanya, roh adalah ampas kelapa, mencret. Roh itu adalah, makanya saya jelaskan tadi Bang Zuma, roh adalah sesuatu keadaan yang imaterial. Ya, kalau Sekarang itu Bang semua Zuma juga orang menjelaskan. tahu. Tuyul, kalau itu semua juga orang tahu, anak TK juga tahu apa itu roh, makhluk halus, makhluk Bukan imaterial. makhluk halus. Lalu apa? Lalu apa roh Makanya Roh itu apa? sebabnya Bang Zuma bilang roh adalah, itu artinya makhluk, bukan roh adalah sesuatu keadaan yang bukan materi. Masa keadaan? Roh adalah keadaan. Ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Roh adalah keadaan. Di mana dalilnya? Coba. Lah, Anda percaya nggak saya adalah pengikut ahli kitab? Mana dalilnya, saudaraku? Jangan Aku ini memperbodoh sama diri. posisinya seperti Waraka bin Naufal, Bang Zuma. Ya, sekarang kalau begitu, mana dalilnya roh itu keadaan? Ayo. Kau Betul, permalukan Bang. dirimu. Kau Artinya, permalukan dirimu. Dan kau permalukan agama Kristen. Dan kamu benar-benar memperlihatkan kebenaran Al-Quran bahwa tak ada manusia di atas muka bumi ini yang punya pengetahuan sedikit pun melampaui pengetahuan Al-Quran tentang roh. Kau hanya mengatakan apa? Roh adalah satu keadaan yang mana keadaan itu tidak terlihat. Kamu hanya menunjukkan itu. Anakku, bahkan kucingku, bahkan angsa peliharaanku atas nama Bom-Bom juga bisa menjawab. Kau cuma modal kayak gitu, Tuyul. Kau ditanya di mana dalilnya roh adalah keadaan, pret. Makanya kurangi makan ampas kelapa. Tapi ginilah Bang Zuma, kita harus jujur. Apa Bang Zuma tidak bisa memahami apa yang saya katakan? Jangan terlalu pamer Karena isi memang agamamu Al-Quran yang adalah penyembah makhluk roh itu. Jangan terlalu pamer. Jangan Bukan terlalu Bang Zuma, Anda nggak dipublish. mengerti tentang roh lo. Anda Jangan malah terlalu dipublish. Mana ada roh adalah keadaan? Mana ada? Roh itu makhluk. Ya Allah ya Karim. Berarti pengetahuan Al-Quran lebih tinggi daripada pengetahuan lo. makanya tadi Bang Zuma gini, itu Dari tadi persoalannya. makanya. Kalau Ada roh nggak? Allah tadi di surat Teman-teman, Maryam ada nggak orang dikatakan Kristen Jibril. yang lebih berisi Di roh daripada lain ini? itu daya hidup. Makanya ini perbedaan, makanya jadi bingung-bingung Bang Zuma kan. Naik ten. Apa sih ini sampai dia. Tian ini sampah, maaf, ilmu Anda cocok di gereja. Bu masak ini Kristen ini. Silakan Bu.
Anda di gereja, jangan di sini. Kok di gereja itu tempatnya selamat begitu? siang buat kepada umat yang Halusinasi, tersesat. ilusi. Ya, itu tempatnya di sana, jangan di sini. Selamat siang Juma. Selamat siang penyembah makhluk roh. Oke. Tolong kau jelaskan bagaimana Saya mau mungkin jelaskan Muslim kepada siapa? masuk surga. Saya mau Padahal, jelaskan Sampah kepada nih, siapa? makhluk surga teralah katanya. dengarkan. Bagaimana Saya mau jelaskan mungkin kepada siapa? Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Iya. Anda tidak berakal. Bagaimana saya mau jelaskan Al-Quran? Dengarkan dulu. Jangan Ini kok dulu ada langsung. pembatasan, teman-teman. Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga padahal Iya Bang dah. Saya dibatasi ya. Nabimu tidak Tuhan, Saya turun ilahmu dulu juga ya. tidak Tuhan. Naikkan lagi ya. Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga Ya, teman-teman padahal Masa kau biawak Nabimu tidak Tuhan, ilahmu juga tidak Tuhan. teman Kristen jangan seperti itu. kali padahal sabar dulu apa? Diskusinya baik-baik kita ya. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah Sabar dulu masak. jangan nombak-nombak. Bang Juma lagi tukar akun yang nanti dinaikin ya, Bo. Aku lagi itu. Nah, itu atur ya, Bo. Ya, makasih. Lanjut. Ya, Bang. Kalau nggak menghujat jangan limute. Kalau nggak menghujat jangan limute. Kalau menghujat baru limute. Dia enggak ini kena Lanjut. tombak itu kayaknya Bang Zuma. Dinaikin lagi. Lanjut. Iya, teman-teman Begini. Kristen di bawah Naik. Kalian jangan Bang Juma yang diskusi dibesar. baik-baik. Maksudnya besarin dua. Sin 10 menit, kenapa ya? Ganti akun ya. Nanti Iya, Bang Juma. Siap, Bang Lah. Udah Siap. udah ditombas malam. Tunggu. Iya. Lanjut Oh dulu iya, dah. siap Bang Lah. Makasih. Silakan teman Kristen yang lainnya yang mau diskusi. Ku masak aja nih kalau mau ditombak nih. Tombak ku masak aja udah. Ya, Mas. Udah ini udah digedein ku Tombak aja masak. itu Tombak aja lama-lama. udah nggak apa-apa ikhlas aku. Oke. Tombak aja itu. Mau siapapun di sini tolong dijawab. Ya, teman Kristen silakan multi. Yang Kristen aja dulu ya, teman-teman. Islam jangan dulu. Santai aja gue masak. Gak usah kepanasan, gue masak santai aja. Kita lanjut, Bang Rizky. Oke, saya tanya. Boleh saya tanya? Emang Tolong kau jelaskan bagaimana Muslim menjadi warga surga padahal Nabi kalian tidak Tuhan. Bo, kalau ada ilah Bang kalian juga tidak Juma Tuhan. naikin ya, Bo. Kalau goreng. Iya. Iya, host. baik. Orang namanya Nabi ya bukan Tuhan, Bro. Jangan lucu kau ini. Mana turun dia ya? Turun dia. Belum jawab. Nggak tahu. Iya. Kita nunggu Bang Zima lagi ganti akun ya, teman-teman Itu- di bawah sana ya. Itu sahabat Bang Juma itu Bang Juma kali. Pertanyaannya saja Lihat sudah Bang Juma sama. kayaknya coba. Bentar. Itu sahabat Bang Juma kayak itu Bang Juma itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat semua. Coba ini dua tempat nih buat Kristen, coba yang mau naik silakan, yang agak pinteran dikit lah. Maaf, ini nanti kurang satu lagi, ini bukan Bang Zuma kan? Ini sahabat Bang Zuma bukan Bang Zuma. Bang Juma, coba Saya. tanya. Bang Juma itu. Bang Juma. Iya, saya suara saya kedengaran kan ya? Bagus, bagus. Siap, mantap, Bang Ula, Iya. mantap. Lanjut. Saya Bang Suma dalam rupa lain, santai aja kita. Soalnya ada yang kawinnya Bang Zuma. Soalnya ada akun sahabat Bang Zuma tapi punya oten Bang Zuma. Iya, betul. Makanya jarang kita pakai karena dimanfaatkan oleh penyembah makhluk roh untuk cari nafkah gitu. Pakai akun itu, akunnya dia. Tapi followersnya kan Naikin beda. oten, Bo. Iya. Gue masak ya boleh gue masak. Selamat kenal Gerunda ya. Selamat kenal Gerunda. Iya. Siap kalian. Apalah ini, gue masa ini. Ini kita diskusi sama Kalomang ini. Oh, bukan ya. Kalau mau gitu boleh. Turunin itu Sambo, turunin dia.
Atur, Buat Bo. mainan dulu nggak apa-apa, yang Iya. nunggu yang lain. Oh, Iya, dulu, nggak ya apa-apa. udah, atur Bikin aja, dulu ya aku udah. mainan. Oke, siap. Hmm. Mau dia. Oke ya, saya ulang. Nabimu jelas-jelas tidak Tuhan. Ilahmu juga jelas-jelas tidak Tuhan. Terus bagaimana kalian bisa menjadi Tuhan? Mati. Kru udah lanjut, kru udah. Ini lucu. Kita mau kemana ini? Jadi kalian Kristen itu jadi Tuhan? Yang boleh masuk surga itu hanya orang-orang yang Tuhan. Wih, mati meja belas yang ada. Berarti orang Kristen tidak ada yang masuk surga dong, karena Kristen bukan Kristen Tuhan. itu adalah menjadi Tuhan. Mati meja. Bubar gereja Yohanes ini 1 bubar. ayat 12. Gereja tutup ini. Ternyata Kristen itu semuanya Tuhan. Iya, Yang mana- Kristen itu adalah menjadi seorang Tuhan. Tapi betul sih itu Bang, didukung oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen akan melihat Tuhan Yesusnya dalam keadaan yang sebenarnya, sebab Kristen semuanya akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Nah, kalau Yesus ini adalah Tuhan dalam keadaan yang sesungguhnya, maka seluruh Kristen juga adalah Tuhan. Iya. Wah, mantap kali Bang. Jadi Kemarin- seorang Kristen Hmm. disebut seorang Tuhan. Weh, mantap. Dan yang boleh lulus menjadi warga surga hanya adalah yang Tuhan. Kristen, yang Tuhan. Teman saya baru-baru saya jenguk Bang, dia habis mancing di Tanjung. Begitu dia mancing ikan, dia salah tarik. Begitu dia sangat semangat, ya muter, wah, putus tali, tapi kailnya nyangkut di bibir. Dibawa ke rumah sakit. Saya sempat berpikir di depan dia ketika saya jenguk dia, ini kok anak Tuhan bisa kena pancing kayak ikan ya? Kemana bapaknya si Tuhan itu? Saya ngakak, tapi saya juga sedih karena dia meringis di situ. Kurang ajar. Kutanya, kurang ajar siapa kau bilang? Aku. Enggak, kurang ajar kailnya. Yang narik kailnya di situ siapa? Aku sendiri loh. Kok kamu ngatain dirimu kurang ajar? Dalam pikiran saya tuh, ini kan anak Tuhan kok ngatain dirinya kurang ajar. Udah bibirnya kena Gantian ya. kail kayak ikan gitu. Lanjut. Nah, hari ini ternyata yang kena kail itu Tuhan, saudara-saudara. Tuhan, saudara-saudara. Jadi yang kemarin, ya, jadi yang kemarin pas apel segala pagi. sesuatu. Tunggu. Jadi yang apel pagi kemarin itu, yang saya baris terus ku tampar mukanya satu-satu itu Tuhan rupanya semua. Mereka ketahuan pas lagi dinas, mereka minum bir. Disuruh jaga kantor malah minum bir dia. Ku tampar pagi-pagi, ku baris dia di lapangan, ku tampar ketepak. Ternyata yang ku tampar itu Tuhan semua. Adalah Hebat kali Bang semua nampar Tuhan, be. Oknum yang bersemayam di surga. Oknum-oknum yang bersemayam di surga. Oknum-oknum yang tidak berdosa. Iya, Segala sesuatu yang berada atau bukan penghuni surga dan bukan penjabat surga, Oh, Mama. maka dia pasti sesuatu yang berdosa. Oh, Mama. Jadi segala sesuatu yang berada di luar surga, yaitu Boleh yang tidak bukan masuk penghuni surga itu, Bang? dan bukan pejabat surga, maka dia itu pasti berdosa. Bang Gumasa, boleh nggak masuk surga orang yang tidak bersunat? Apa? Boleh nggak masuk surga orang yang, Yang tidak bersunat? masuk surga adalah orang-orang yang Tuhan. Yang tidak bersunat boleh masuk ke situ. Tuhan yang tidak bersunat. Sunat bukan menentukan masuk surga atau tidak. Bah, di dalam Yesaya 52, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat nonotnya atau yang tamek najis akan masuk ke dalammu. Tidak boleh. Dalam kota Yerusalem baru itu nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Gimana itu? Gimana itu? Maksudnya gini, kan ya? Ya. Orang Maksudnya? yang bersunat maksudnya dia sudah terpisah dari hal-hal yang bejat.
bukan misalnya potong nonot seperti nabimu. Jadi sunat kulub itu bukan itu maksudnya, bukan kulub yang dimaksud di situ. Itu kan pemahaman orang-orang botol. Oh ya ya. Jadi Yesus itu pada hari ke-8 apanya yang dipotong? Waktu Yesus disunat, apanya yang dipotong? Nonot. Ya apa masalahnya? Yesus memang bernonot. Ya itu maksudku itu. Nah, Yesaya waktu 52 Yesus itu bernonot, waktu nonot Yesus disunat, bukan berarti itu memisahkan dia dari dosa. Sebab Yesus itu dari sejak semuda Allah seorang Tuhan, seorang Tuhan yang tidak berdosa. Ya. Di situ dikatakan begini, saudaraku Gumasa, di Kolose 2 nomor 9. Segala tubuh Yesus adalah Tuhan. Nah, apakah termasuk potongan kulupnya juga Tuhan? Segala tubuh Yesus adalah Tuhan, maksudnya segala tubuh Yesus adalah sangat suci, tidak berdosa. Ya Tuhan maksudnya. Apakah Tuhan artinya kulupnya tidak itu juga berdosa. Tuhan? Apakah kulupnya Tuhan juga Tuhan? artinya tidak berdosa. Apakah kulupnya juga Tuhan? Iya, segala sesuatu dalam diri Yesus adalah tidak berdosa atau Jadi Tuhan. tidak salah kalau kami mengatakan saudara penyembah kulub gitu. Tuhan artinya Kolose 2 nomor 9. Iya, nggak ada masalah segala itu. tubuh, segala jasmani Yesus adalah Tuhan, betul? Iya, segala jasmani Yesus adalah suci. Tuhan. Suci artinya Tuhan. Tuhan artinya berarti suci. Berarti kulupnya yang dipotong itu juga Tuhan. Kulupnya yang dipotong itu juga suci. Tuhan berarti. Tuhan artinya sangat suci. Iya, berarti Tuhan juga kulupnya itu. Iya, hafal dulu semua, jangan ketutup otakmu. Berarti saudara Kristen, sudah gagal nih Trinitas. Karena ada penambahan Tuhan satu lagi, tapi tercecer entah di mana. Dengarkan, kutanya samamu. Masolang generasi. Nabimu hancur sudah hancur. Nabimu berkulub enggak? Hancur. Nabi kami berkulub enggak? Islam atau Kristen? Nabi kami yang itu mana? lahir. Nabi kami lahir dalam keadaan tanpa kulub. Enggak. Nabi kami kulubnya lahir itu suci, Nabi enggak? Abang. Nabi kami lahir. Nabimu adalah Nabi kami lahir tanpa kulub. Oke. Dan tidak ada dalil. Nabimu apakah nabi? Tidak ada dalil di dalam kitab kami bahwa seluruh tubuh Nabi Muhammad itu adalah penuh kenabian, enggak ada. Jadi yang nabi dalam yang nabi di dalam diri nabimu itu apa? Ajarannya yang membuat beliau nabi. Di Kolose jadi Muhammad 2, tidak nabi, cuma ajarannya. Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh. Iya, memang seluruh tubuh Yesus adalah sangat suci atau Tuhan. Bukan, Anda jangan pelintir. Seluruh tubuh Yesus adalah Tuhan. Iya, Tuhan artinya sangat suci, sangat mulia. Berarti kulubnya juga adalah. Iya, semua bagian diri Yesus adalah sangat suci. Kulubnya juga adalah Tuhan. Kulubnya adalah. Iya, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan atau sangat suci. Kulubnya adalah Tuhan, betul? Segala sesuatu bagian diri Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya sangat berarti, suci, sangat mulia. Kulubnya berarti Tuhan. Berarti kesimpulannya. Hafal dulu Tuhan artinya. Pertanyaan, Tuhan artinya? Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu ajaran iblis. Tuhan artinya sangat mulia. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Bukan pencipta langit dan ternyata pencipta langit bumi itu adalah kulubnya. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Tuhan bukan. Jadi gini, dengarkan cuma. Tuhan itu berasal dari jadi kata kalau Tuhan. Selama ini kita dituduh menyembah batu Hajar Aswad, ternyata mereka keciduk nyembah kulub. Jadi dengarkan ya, Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Nenek mulai diciptakan. Tuhan bukan pencipta. Siapa yang mau masuk ini? Aduh, pening saya langsung dengar orang gila ini. Aduh, gimana ini?
Tuhan bukan pencipta Iya, langit dan bumi. gantikan Apa saya, ya? gantikan saya. Aduh, pening aku dengarkan dia. Silakan yang Kristen yang multi ya, yang Islam jangan multi dulu lah. Ya, tunggu Bang Zuma, saya carikan dulu. Teman-teman ini. Oh, gitu. Kayaknya ya. Iya. Jadi nggak ada ilmu sebenarnya, di asal ngomong itu. Oh. Kelihatannya begitu. Makanya nggak ada gunanya, cuman nggak ada Kristen aja. Tapi kalau kita baca Kolose 2 nomor 9, kelihatannya dia benar tuh. Benar, Kalau ya betul. dikatakan Seluruh tubuh adalah Tuhan. Nah, tapi giliran kulupnya berat jawabnya. Giliran kulup jawabnya berat. Langsung berubah jadi barang yang suci kata dia. Iya, barang. Aduh, Masya Allah. Dan dia katakan seluruh Kristen adalah Tuhan. Para kali, Bang. Ya, selamat pagi, siang ya. Selamat siang, Gustina. Dari mana, Gustina? Aduh, turun lagi. Yang Kristen silahkan multi. Ya, yang Kristen silakan multi ya. Maaf untuk teman-teman yang Islam, maaf dulu ya. Ini tinggal 2 untuk teman kita Kristen dulu. Gumasa betul-betul menghibur kita ya, teman-teman. Ya, betul sekali, Gurunda. Hiburan Ya, yang tidak menghibur. Anehnya ya, Kristen itu seluruh Kristen kok berbeda-beda. Ini lebih-lebih lagi nih, tidak sesuai dengan yang lain. Mending yang lain masih ada. Oh, ini tuh berarti sama pendapatnya. Ini beda. Nggak ada yang sama sekali sama yang lain. Begitu juga Luga. Iya. Itu Luga. Nah, itu mungkin 11-12 kalau sama Luga itu. Iya. Allahu Akbar. Untung Luga ini nggak sesaman penulis kitab Wahyu. Kalau sesaman saingan mereka. Ya, kita sapa dulu Veje Boyong. Selamat siang. Dari mana Veje Boyong? Selamat siang. Ya. Nah, kenapa dinaikin, Bang? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi multi. Gak apa-apa. Yang Turunin, Kristen yang Bang. multi. Ya. Yang Kristen multi yang sedikit berilmu lah. Ya, kalau bisa banyak lah. Jangan cuma sedikit ilmunya. Kalau sedikit ngambang. Yang punya ilmu. Ini Bang Repal, selamat siang. Bang Repal, selamat siang. Islam atau Kristen? Bang Repal. Wah, turun. Kalau ditanya takut nanti. Kenapa pada turun? Yang multi banyak tapi pada Islam semua. Bukan sabar Dinda, kalau sama beliau harus banyak-banyak liur untuk tertawa. Karena pasti kita tertawa. Cuman kapasitasnya Gurunda ini nggak elok kalau ngadepin dia itu. Yang ada ilmu. Enggak juga. Yang ada ilmunya nanti ya kita menyerap ilmu kan dari Gurunda, tapi lawannya itu lawan lucon yang nggak jadi. Ilmu yang disampaikan orang-orang yang mendengar lebih Kenapa? ini kan. Karena Gumasa itu hanya apalah candaan kita aja, bukan orang yang mau berdiskusi. Iklan. Cuman iklan, betul Gurunda. Bobsen naikin Ian. Bang Ansal, Bobsen. Saya sudah di moderatoring ya. Oke, siap. Udah. Ya, mana Bang Sambo tadi ya? Minta naik tadi mana ya? Ya, Bob Chan. Bang Sambo nanti aja. Selamat siang, Bob Chan.
Yo, selamat siang para Oke. kawanan-kawanan pencari apa domba. lagi nih? Ya, nggak apa-apa, silakan. Juma, apa kabar Kak Juma? Baik. Kamu gimana? Masih hidup? Apa Juma? Itu siapa Ya. ini? Saya. Sebentar Juma. Iya. Jam mau diskusi atau gimana nih? Mau bertanya atau mau gimana? Saya mau bertanya pada Juma karena dia kan mempelajari Bible ya. Saya tanya, apa ada berapa pohon di surga Juma yang di kitab Kejadian itu aja? Ada banyak pohon. Yang dilarang. Yang dilarang ada 2. Sebutkan Juma. Pohon buah pengetahuan baik dan jahat dan pohon kekekalan. Kenapa? Ya, pohon kekekalan itu ada di mana sih? Yaitu atau apa itu? Jelaskan. Ada di sebuah taman, di mana tamannya berada di alam Eden. Dijaga oleh malaikat kerub kan? Kerub, iya. Ya. Lalu Terus? tanda-tanda dari penjagaan malaikat kerub itu ada di apa? Pakai pedang. Iya, ada di apa itu? Takut kan? Takut kan dijaga oleh malaikat kerub? Ya enggak? Tabut perjanjian. Iya. Itu Lalu tabut perjanjian itu di bumi. isi tabut itu apa? Itu tabut perjanjian Musa, 10 hukum. Kenapa emang? Ya 10 hukum kan. Berarti kekristenan itu sudah benar itu. Itulah pohon hayat itu yang dijaga malaikat kerub, yaitu 10 pantangan Tuhan. Iya, orang Boleh. Kristen itu mempantangi 10 hukum itu karena itu adalah pohon hayat. Hukum pertama aja itu kalian sudah langgar. Kalian sudah langgar. Itu kan hukum penafsiranmu cuma. Oh, nggak bisa. Yang Jangan terpenting, ada yang ilah mulia lain. Paulus sudah menyatakan ini loh pohon hayat itu yang Jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak mengilahkan anak manusia? ya menurut pandangan Kristen ilah Ya, itu ya Yesus Christ. itulah yang melanggar. Itulah pelanggaran Ya, kalian yang siapa pertama. bilang itu kan masih perjalanan ya, belum tentu penghakiman itu. Jangan ada nanti ilah saat lain. Yesus Kristus datang kedua itu penghakiman ini loh yang Jangan- benar, ini yang salah. jangan ada kita ilah ini masih lain. berjalan gitu loh, Yuma. Kalian mengilahkan makhluk kuburan, itu nggak boleh, melanggar. Makanya agama Kristen itu tidak bisa berkembang di tanah kelahiran para nabi. Kristen hanya berkembang di tanah kelahiran pengajar-pengajar paganisme. Itu fakta, Bob. Agamamu berkembang di tanah para paganisme. Tanah para nabi nggak bisa berkembang. Begitu, Bob. Kan agamamu itu penyembah makhluk kuburan. Sejak kapan paganisme itu dilarang? Dahulu Sejak kapan pada waktu paganisme era dilarang? Kabel dan Habel itu kan nggak ada sesembahan. Sakit Setelah ini. era Kabel dan Sakit Habel ya. berakhir, barulah era Set itu, era sesembahan dimulai. Dulu, ya sebentar Bang Amor, saya jelaskan dulu ya. Di Kejadian, Bang Bob, kalau lagi makan, habisin dulu, nggak jelas suaramu. Ngomong apa lah nih orangnya, aduh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kangen sama Bang Juma nih, Saya dari Kasih Sukabumi, Bang Bang. Amor. Siap. Saya penggemar berat Bang Juma nih, suka dengar di YouTube, di TikTok. Sama abangku.
Cuma Saya bisa penggemar- mendengar suaranya aja bang. Semoga bang sehat Penggemar selalu, berat panjang umur umat ya, bang, ya. Islam saya juga. Siap. Semangat bang. Oke bosku. Bob, Bang saya Ya. mau bicara dikit Ya bang. izin Cuma bang. boleh. Gimana bang? ini gini ya bang ya. Untuk sekelas para Kristen yang kroco-kroco ini, saya pikir mereka harus bayar deh kayaknya ngomong sama Bang Juma. Mereka tuh terlalu rendah bang. terlalu mulia mereka itu bilang ngomong sama Bang Juma bang. Aduh, Iya, iyalah. sama pendeta aja mereka Siapa nggak yang ada. bilang saya kroco? Oke, makasih Bang Amor ya. Ya, makasih Inspirasi ya. Bang Amor, makasih. Ya makasih. Gitu aja bang ya. Semoga kalian Makasih, sehat Bang. selalu semua ya. Sip. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibawain aja bang. Bo, naikin Bo, yang Kristen Bo. Bob. Iya, cuma Bob. saya terangkan sedikit tentang ajaran Kristen ya. Yang pertama itu pohon pengetahuan. Tuhan nyatakan di dalam kejadian itu manusia telah menyerupai kami karena sudah tahu tentang yang jahat dan yang baik. Jangan sampai mereka memakan pohon hayat juga, nanti dia hidup kekal. Nah, pohon hayat itu adalah 10 hukum Musa yang nggak boleh dilanggar oleh umat Kristen. Begitu, agar mereka bisa hidup kekal, mereka harus benar-benar menjalankan 10 hukum itu, atau jangan sampai melanggar 10 hukum itu. Kenapa Kristen melanggar hukum pertama? Itu hanya pandangan Anda ya. Tuh, kok Kalau pandangan saya itu Kristen, fakta? Yesus itu Tuhan gitu. Dari mana matamu suwe? Gimana ceritanya? Tuhannya Yahudi kok jadi bayi, piye Thomas? Hukum Ya, pertama Imanullah itu, yang jelasin yang tituan. hukum pertama itu sudah dibatalin oleh pendiri agama Kristen. Makanya kalian bebas menyembah anak orang, menyembah makhluk kuburan, manusia yang mati dikutuk kalian sembah. Kenapa? Ya sudah bebas, karena batal sudah 10 hukum itu oleh Paulus.